Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munamiro dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Akan menyampaikan tentang penyuluhan kesehatan tentang HIV kepada remaja. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mbak-mbak semua, perkenalkan, nama saya Munamiro, biasa dipanggil Iro. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS. Apakah ibu-ibu, mbak-mbak setuju? Nggih. Ya, tujuannya agar menambah ilmu pengetahuan tentang apa itu HIV/AIDS. Nggih. Nanti saya akan melakukan penyuluhan ini selama 30 menit. Tempatnya di sini, di desa Megonten. Apakah mbak-mbak semua sudah tahu apa itu HIV/AIDS? Belum. Oh, belum tahu, saya akan menjelaskan tentang apa itu HIV/AIDS. HIV itu adalah dari kata-kata singkatan dari Human Immunodeficient Virus, yaitu virus yang menyebabkan AIDS. Virus ini menyerang kekebalan tubuh, jadi menyerang sel di dalam darah limfosit atau sel darah putih. Nah, jika pasien ini terserang HIV, kena virus HIV, dia itu kekebalannya akan menurun, mbak-mbak semua, Terus apa itu AIDS? AIDS itu adalah sekumpulan tanda dan gejala yang bisa menyebabkan itu penyakit HIV, itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. Ngoten nggih? Terus penyebab dari HIV, penyebab dari AIDS, kehilangan berat badan secara drastis. Jadi mau kan imunnya orang yang terkena AIDS itu imunnya kan menurun, bisa menyebabkan dia nafsu makannya menurun, jadi berat badannya turun. Terus diare yang berkelanjutan itu bisa dideteksi 3-10 tahun. Diare ini niku mboten mandek-mandek karena apa? Kekebalan tubuhnya itu berkurang. Biasanya orang yang terkena diare dikasih anti diare itu langsung mampet. Lah niki mboten, soalnya karena imunnya itu menurun. Yang ketiga, pembengkakan leher. Pembengkakan leher bengkak. Jadi karena yang diserang tadi getah bening, di sini ini ada benjolannya, mbak-mbak semua, Nah, nanti bisa diraba kayak gini. Beda dengan orang yang terkena gondok, beda, kelenjarnya tok yang membengkak. Batuk terus menerus. Ngapa biasanya kula watuk, Bu? Nah, niku mergo watuk orang biasa dengan batuk orang yang terkena AIDS itu beda. Kalau batuk biasa itu diobati obat flu itu sudah terus sembuh, dengan antibiotik itu sudah sembuh. Kalau orang yang kena AIDS itu sulit untuk sembuh. Terus batuknya terus, Bu. Terus sariawan yang berkepanjangan. Jadi sariawan terus karena imunnya itu yang terkena AIDS itu menurun, itu juga bisa menjadi penyebab tanda dan gejala AIDS. Penularan dari HIV, penularan dari AIDS itu hubungan seks yang tidak terlindungi. Contohnya
hubungan seks yang bukan suami istri, berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti kondom. Itu bisa menyebabkan, kita kan nggak tahu itu karena berganti-ganti pasangan, nah itu bisa menyebabkan penularan. Terus transfusi darah dan jarum suntik yang secara bergantian. Kalau di medis itu jarum suntiknya sekali pakai, nggih Mbak nggih. Nah, ini yang dimaksud jarum suntik ini bergantian, orang yang menggunakan seperti narkotika. Itu kan jarumnya disuntik secara bergantian. Nah, itu bisa menularkan HIV AIDS. Ibu hamil yang mengidap HIV itu juga bisa menjadi penularan kepada bayinya. HIV AIDS itu tidak menular kalau kita jabat tangan saja, tidak Bu. Terus makan bersama itu tidak, berpelukan tok gini tidak menular. Hidup dalam satu rumah itu juga tidak menular, kecuali dia mempunyai luka. Dan kita kalau merawatnya itu kita harus menjaga diri. Ada luka, terus jenengan merawatnya luka, itu jenengan juga harus menggunakan pelindung diri. Siapa tahu menusuk jenengan. Mungkin ada yang ditanyakan? Betul. Sementara tidak ada. Itu penularan ya. Terus cara penularannya tadi sudah. Cara pencegahannya HIV itu ada A, B, C, D. A-nya itu abstinence, tidak berhubungan seks bergantian. Tadi sudah saya jelaskan ya, tidak berhubungan seks secara bergantian. Ini untuk pasangan yang belum menikah. Pasangan yang sudah menikah harus setia dengan pasangannya itu, tidak berganti-ganti, nggih. Terus B-nya be faithful, saling setia tadi sudah. C-nya use kondom, menggunakan kondom bagi yang beresiko. Contohnya, bapaknya kena HIV AIDS, ibunya kalau berhubungan dengan suami istri itu menggunakan kondom, menggunakan pelindung diri supaya tidak menular, karena salah satu penularan tadi bisa lewat cairan sperma. Dene drug pengguna yang menggunakan obat-obat itu ya Bu ya. Terus diedukasi untuk perilakunya tentang HIV. Layanan tes HIV bisa dilakukan di mana? Sekarang di puskesmas juga bisa. Ibu hamil pun sekarang sebelum dia melahirkan harus tes HIV dulu. Nah, itu nama pelayanan VCT. Itu bisa untuk mengetahui virusnya itu reaktif atau non reaktif. Pengobatannya sekarang, pengobatan HIV orang dengan HIV AIDS itu bisa dilakukan di rumah sakit. Tipe B juga sekarang sudah melayani. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Betul. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Cobi, Mbak Tutut, apa tadi HIV? HIV itu kuman yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV-nya itu nama virusnya, AIDS-nya itu nama penyakitnya, Bu. Ya, pinter. Tepuk tangan ke Mbak Tutut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada sesuatu yang belum paham, bisa menghubungi saya. Nanti saya akan jawab. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih
belum bisa disampaikan di sini, nanti bisa disampaikan kepada saya, nanti saya kasih kontak saya nggih. Ngoten nggih yang Nggih. bisa saya sampaikan. Saya pamitan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.